Coach Isan. Tadi keputus ya karena sinyal. So come back untuk bisa stay, untuk bisa ikut bareng-bareng di live ini, oke? Ini kita undang lagi dari Mau Bisnis, Ica. Halo Coach. Halo Ica. Miss Ica, tadi keputus ya? Iya, tadi jaringan ya Coach. Iya, kita mulai lagi nih ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita buka dulu nih. Ya, selamat datang untuk teman-teman yang join di live bersama Coach Isan di weekend seru bareng Coach Isan ya. Dan IG live ini dipersembahkan oleh Mau Bisnis, Smart FM, dan juga support dari kami Space juga, dan juga ada dari mahasiswa LT3I. Senang banget untuk bisa berbagi ya di weekend seru ini, karena setiap minggunya pasti ada suatu pembelajaran yang luar biasa ya. Nah, tadi sampai mana tuh, Cak? We play. Tadi we play Coach. Ya, silakan Miss Ica bisa share dong apa nih we play yang di tempat hari ini gitu ya. Seminggu yang lalu apa aja? Lagi buat judul nih Coach. Sebentar Coach. Oke. Oke, kita mencapai keberhasilan melalui metodologi coaching. Nah, itu judul kita ya. Tadi sampai ya judul hari ini. Coach, boleh disematkan nggak Coach? Oke. Ya, tadi bisa nih, sekarang agak bermasalah. Oh, gini. Ya, udah. Oke. Udah. Ya, tadi kebersyukuran udah, terus pencapaian. Ada nih beberapa hal selain yang tadi menyadari bahwa emang kesehatan itu sangat luar biasa, luar biasa anugerah, luar biasa rezeki yang luar biasa. Terus ada beberapa ada poin-poin penting yang hasil pembelajaran minggu ini. Jadi mungkin kita tuh udah sering dengar kata-kata kalimat dari Steve Jobs yang bilang stay foolish, stay hungry, atau stay hungry, stay foolish. Tapi kadang kan kita itu lupa gitu esensi dari kalimat itu. Kadang nggak sadar. Misalnya kayak case yang beberapa hari lalu, Ica itu mencoba mempelajari hal baru. Tapi karena udah ada belief, udah ada kerangka berpikir, udah ada konsep berpikir yang selama ini memang jadi polanya Ica dalam melihat sebuah permasalahan, dia melihat sesuatu lah gitu kan. Tapi karena adanya pola itu sebenarnya bagus, jadi kita lebih cepat dalam memproses informasi kan Coach. Tapi problemnya ketika kita dihadapkan dengan ilmu baru, informasi baru, kita udah blok dengan polanya kita. Jadi secara nggak sadar kita itu membatasi informasi yang masuk. Padahal sebenarnya kalau kita kosongkan gelas, kalau kita benar-benar terima, kita bakal banyak dapat pelajaran-pelajaran yang baru dan pemahaman kita jadi makin oke gitu. Oke. Terus apa nih? Pelajaran yang kadang lupa sih, kadang kita lupa, kadang merasa udah paham, kadang kita merasa udah bisa gitu. Padahal kita kan harus belajar terus ya kan Coach. Kalau kita berhenti belajar, artinya kita berhenti bertumbuh. Good. Ya. Nah, makanya coaching itu penting ya untuk menyadari pertumbuhan. Nah, itu tuh. Gimana cara menyadari pertumbuhan pemikiran, pembelajaran, ya, tindakan-tindakan yang lebih efektif. Itu perlu reedukasi ya bersama
partner ya. Partner ini kita bisa tahu ya bahwa seorang coach itu bisa menjadi partner kita ya untuk bareng-bareng mengkoreksi, mengevaluasi ya. Untuk apa? Untuk tujuan yang ingin dicapai ya. Tentunya tujuan yang positif dan bisa membuat Anda tumbuh sukses luar biasa gitu. Oke, sambil nunggu ya. Silakan bagi yang Iya coach, karena kan kita punya blind spot ya kan coach. Oke, iya benar. Kalau kita kan udah punya belief yang memang benar-benar mempolain kita, kadang berbenturan sama hal-hal yang tadi tuh kayak hal-hal baru, jadi kitanya nggak bisa belajar hal-hal baru. Iya. Baik. Ini sambil ini ya nunggu sampai 15 peserta live ya, coach sebentar ya. Tinggal bentar. Oke. Teman-teman yang gabung IG Live, boleh komentar dong. Apa kebersyukurannya hari ini? Karena kunci kebahagiaan itu kan letaknya di kemampuan kita dalam mensyukuri hal-hal kecil ya kan. Jadi pentingnya memiliki kebersyukuran. Itu kunci key of the happiness. Oke, ini udah layoutnya udah ganti ya. Backgroundnya udah ganti. Oh iya, backgroundnya udah ganti. Lebih terang benderang lagi ya coach. Iya ya, lebih terang benderang. Biar teman-teman yang ikut live ya makin dapat ilmunya. Gila, bersyukur bisa menjalani weekend dengan bahagia. Mantap. Iya benar, kesehatan itu kadang kita lupa sehat itu sebenarnya rezeki yang paling besar ya. Kita ingatnya kalau udah sakit pasti pengennya sehat. Ya, teman-teman menti mana nih? Menti dan klien diundang aja Cak. Belum kelihatan soalnya. Udah diundang coach sudah. Oke, good. Oke, pastikan hari ini teman-teman 1 jam ke depan akan mendapatkan insight yang luar biasa untuk membuat Anda tersadar ya, karena sadar itu paling penting ya, untuk bisa tumbuh sukses luar biasa. Kita mulai? Oke, coach. Udah 14 ya, tinggal 1 lagi tuh. Oke, topiknya silakan. Topiknya disebutkan lagi, Bisica. Topik kita hari ini adalah bagaimana mencapai keberhasilan melalui metodologi coaching. Oke, suara coach cukup terdengar atau Dengar coach? dari sini bisa? Oke. Gini, baik. Jadi gini, kenapa sih kita butuh seorang coach? Itu yang pertama. Ya, kan gitu. Judulnya aja bagaimana mencapai keberhasilan melalui metodologi coaching gitu. Nah, kenapa mencapai keberhasilan? Ya kan harus ya dengan metodologi coaching gitu. Ya, itu yang pertama dulu. Baru kita lihat atau kita pahami, oh ternyata yang sukses mencapai keberhasilan dengan metodologi coaching caranya A, B, C mungkin kan gitu ya. Nah,
Jadi kita tanya dulu nih ya, kita tanya dulu teman-teman yang di sini di live, boleh dong share komentarnya, kenapa butuh metodologi coaching atau butuh coach ya untuk mencapai keberhasilan. Silakan di komen ya. Coba Pak Wawan, teman-teman boleh komentar. ya, kenapa butuh seorang coach? Itu dulu yang kita akan bahas. Jadi ini kita interaktif ya. Silakan. Kalau mungkin teman-teman masih nunggu ya, silakan. Mungkin ini ada Bu Ai. Halo Bu Ai, assalamualaikum. Ya, ini Bu Ai luar biasa, aktif banget sosialnya, bisnisnya, komunitasnya, organisasinya ya di IPMI, Medan khususnya. Sukses for you always ya, Bu Ai. IPMI Medan ya, Ikatan Pengusaha Muslimat. Wah, itu tuh. Oke, udah ada yang jawab nih, Ca, silakan. Udah, ini dari Vila, supaya ada yang membantu mengevaluasi. Kalau dari Sius, coaching bisa menuntun kita atau bisa sebagai jembatan pengantar kita ke kesuksesan. Yes. Ada lagi? Satu lagi dong. Kenapa butuh seorang coach? Ya, untuk mencapai keberhasilan. Waalaikumsalam, Bu Ai. Ya, izin sharing nih ya. Ini dari Ulfa Coach, karena kita butuh partner yang lebih menguasai materi dan perencanaan tujuan kita. Oke. Ini jawabannya bagus-bagus banget ya. Selamat ya. Ini buat siapa aja? Karena kalau yang berhasil Sius Ulfa. Ya, yang berhasil jawab kita kasih e-book gratis. Ya, kita kasih e-book gratis. Jadi selamat. Ya, good. Jadi memang jawabannya udah bagus-bagus banget. Intinya secara sederhananya kita itu butuh seorang coach ya untuk menyadarkan kita akan tujuan kita sesungguhnya ya. Apa yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan? Apa tujuan kita di bisnis? Apa tujuan kita di bidang yang lain? Mungkin ada seperti slimming coach gitu ya, fitness coach gitu ya. Nah itu masing-masing punya spesifikasi, spesialisasi tertentu dalam pendekatan coaching gitu ya. Ya. Nah, kalau bisnis ya ada namanya business coach. Nah, maka kita butuh seorang coach kalau kita itu memang memulai dan mau membangun bisnis atau mengembangkan bisnis gitu ya, mencapai tujuan yang kita inginkan. Apa tujuannya? Ya, itu akan lebih mudah kalau Anda punya visi. Nah, jadi ada gambaran yang menginspirasi, gambaran yang memotivasi ya terhadap diri Anda dan bisnis Anda dalam waktu jauh ke depan gitu ya, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan. Itu akan memudahkan Anda punya goals atau tujuan gitu ya, tujuan. Nah, tujuan ini ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek gitu. Jangka panjangnya, nah ini setahun ya, setahun aja itu termasuk jangka panjang juga gitu ya, biasanya 5 tahun gitu ya, tapi 1 tahun itu bisa disebut jangka panjang dalam durasi setahun gitu ya. Nah, kenapa setahun? Karena teman-teman bisa nanti mengevaluasi ya tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan khususnya ya, efektivitas strategi ya dalam setahun. Nah, gitu. Seperti sekolah juga ya, kalau sekolah itu kan ada setahun ujian gitu ya, nanti naik kelas gitu ya. Nah, memiliki seorang coach itu membantu Anda punya kesadaran untuk bagaimana Anda harus efektif mencapai tujuan gitu. Ya. Nah, jadi ini yang paling penting ya. Gimana coach kita pernah misalnya ya, saya pernah di coaching gitu ya. Misalnya nih ada pengusaha yang bilang, "Saya pernah di coaching tapi nggak berhasil." Nah, ini baru topiknya kita akan bahas. Kenapa kok ada yang nggak berhasil gitu, padahal udah di coaching gitu ya.
Kalau tadi Miss Ica sampaikan gini, tadi Wifley-nya ya, ada hambatan-hambatan dalam mendapatkan keilmuan baru, ada hambatan-hambatan dalam mendapatkan mungkin strategi yang lebih efektif, karena ada hal yang kita tuh punya fokus gitu ya, punya template yang lama. Nah, template yang lama ini kadang-kala memang harus diganti gitu, harus diupdate gitu ya. Ini aja Instagram atau mungkin aplikasi yang lain itu harus di-update gitu ya. Nah, Iya, benar Coach. Iya, maka itu kita harus tetap stay foolish, keep hungry ya. Jadi tetap Stay hungry, stay foolish. yes, stay hungry, stay foolish ya. Nah, jadi tetap benar-benar bisa menyerap suatu teknik atau strategi terbaru. Kenapa? Karena tantangannya mungkin baru gitu. Tantangannya mungkin baru. Nah, Coach, kan saya sudah seperti itu Coach, tapi kenapa tidak berhasil? Dan saya sudah punya coach gitu ya, sudah punya seorang profesional coach. Kenapa nggak berhasil? Nah, karena tantangannya satu nih ya, karena nggak percaya, nggak trust ya. Jadi dalam hubungan profesional coach itu penting sekali dengan namanya trust ya. Kepercayaan ya, percaya kita benar-benar percaya tujuan kita bisa berhasil kita capai, kita yang capai dengan didukung ya, disadari, didampingin gitu oleh orang lain bernama coach profesional gitu. Jadi kalau udah nggak percaya, udah nggak ada obat gitu ya. Coach, gimana kalau percayanya nggak kebablasan? Kebablasan tuh gimana ya? Maksudnya semua diadopsi, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pemikiran yang baik, fondasi pemikiran yang baik, teman-teman tuh akan mencari suatu yang memuaskan pemikiran teman-teman, gitu ya. Jadi pengetahuan yang lama, pengalaman yang lama, ya pengetahuan yang dan pengalaman sebelumnya itu membuat teman-teman itu punya pemahaman sebelumnya ya. Itu Anda teman-teman bisa komunikasikan dengan coachnya gitu ya. Jangan diem gitu ya, diem baik gitu ya. Nah, harus disampaikan kalau ada yang konflik gitu ya, kalau ada hal yang belief sistemnya belum tepat, tanyakan, coach, kalau menurut saya nggak benar, yang kayak gini itu kayaknya nggak oke lah coach, kan gitu ya, karena pengalaman saya bla 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 apa gitu ya. Nah, itu disampaikan, bukan diem. Nah, jadi level kedua agar coaching berhasil adalah dengan berani mengkomunikasikannya ya. Waduh coach lah, sama seorang coach lah gitu ya. Enggak loh. Maksudnya Jadi, kalau ada pemahaman yang berbeda gitu coach, harus berani menyampaikannya. harus berani menyampaikannya. Itulah teman-teman punya critical mindset gitu ya. Dari situ kita belajar kan gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin di sekolah gitu atau di kampus mungkin karena dosennya dosen killer atau guru killer, takut gitu. Nah, ini hati-hati kalau teman-teman mau benar-benar tumbuh ya, benar-benar harus menuntut ilmu ya, dituntut ilmunya ya. Jadi cari tahu gitu ya. Nah, jadi arti menuntut ilmu itu dalam maknanya ya. Nah, mungkin teman-teman kalau bayar uang sekolah sendiri, bayar uang kuliah sendiri, baru terasa deh ya, menuntut ilmu. Kalau dosennya nggak cocok gimana, gurunya nggak cocok gimana, bicarain ya, biarin aja ya. Dengan begitu teman-teman akan dapat pembelajaran ya. Kita bisa belajar dengan orang-orang yang oke, kita juga bisa belajar dengan orang-orang yang nggak oke sebenarnya ya. Tergantung tujuannya, teman-teman udah set nggak tujuannya gitu. Nah, gitu Miss Ica. Terus coach, lanjut. Ya, jadi tadi udah ada 2 poin ya, bagaimana berhasil. Iya, 2 poin. Ya, berhasil dengan metodologi coaching. Jadi kita bagaimana berhasil mencapai goals dengan metodologi coaching, itu 2 poin. Nah,
So, kenapa sih kita nggak berani konflik? Nah, kenapa? Karena kita belum membangun sukses map. Ya, sukses map. Sukses map. Tanya dong, Coach, sukses map apa? Sukses map itu apa, Coach? Ya, padahal udah tahu nih Miss Ica, ya. Sukses map itu adalah suka proses map, ya, peta yang kita rancang untuk teman-teman pebisnis untuk punya pola suka proses. Ya. Jadi, kalau teman-teman sudah menentukan area thinkingnya teman-teman, ya, kemudian area actionnya teman-teman, ya kan, dan kalau habitnya masih menantang, masih terhambat, terus kemudian disampaikan sama coachnya, tapi teman-teman masih belum oke, masih ada yang konflik dalam diri, masih ada belief system yang salah gitu ya, teman-teman komunikasikan. Nah, biasanya kalau nggak punya sukses map, ya teman-teman akan sulit gitu terima, bukan terimanya, maksudnya akan sulit untuk membicarakan ketidaksesuaian pemikirannya gitu. Jadi akuntabilitas ini poin yang ketiga, ya. Akuntabilitas adalah poin yang ketiga. Ketika teman-teman punya sukses map, ya kan, sukses map itu menuntut teman-teman bisa punya habit yang efektif. Karena kenapa? Kalau teman-teman punya hasil yang sama dari tahun ke tahun, cek habitnya deh. Ya. Kebiasaan apa yang ngecek habitnya gimana, Coach? Nah, ngecek habit gimana? Bisa dari default diary, ya. Default diary. Jadi teman-teman coba tuliskan dari buka mata sampai tutup mata itu ngapain gitu, ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ngapain gitu, ya. Apakah habit atau kebiasaan teman-teman ini efektif mencapai visi, mencapai goals? Disinilah level ketiga tadi, bagaimana coaching berhasil, bagaimana klien itu atau coaching berhasil mencapai goals mereka dengan metode coaching adalah mereka punya akuntabilitas, ya, punya akuntabilitas, tanggung jawab, gitu. Nah, kenapa ini sulit diterapkan, ya? Karena tadi di belakangnya kan tadi apa, ya? Gak berani konflik gitu, gak berani sampaikan, kok saya punya kebiasaan yang nggak fit ini dengan target atau dengan kebiasaan efektif gitu, ya. Misalnya nih, kita mau capai target, katakanlah punya omset sekian gitu ya, dan ini menuntut teman-teman harus punya aktivitas jualan atau sales yang lebih aktif gitu. Tapi bertabrakan dengan kepentingan lain, ya. Harus di rumah, ya kan? Harus mungkin ngurusin apa gitu kan. Nah, ini kan konflik. Ya. Coba cek lagi gitu. Maka yang paling penting adalah accountability ini, teman-teman itu bisa menyamakan atau menyelaraskan, lebih tepatnya menyelaraskan goals bersama orang-orang yang dicintai, orang-orang sekitar kita, gitu. Nah, di sini teman-teman juga balik lagi ke nomor 1 tadi apa, Cak? Yang kedua, berani konflik. Nah, dua hal ini akan dihadapi. Dua hal ini pasti dihadapi, gitu ya. Jadi perhatikan, kalau kita mau menang sendiri, mau sukses sendiri, ya, itu bisa aja nggak peduli siapa-siapa, ya. Tapi karena kita punya keluarga, punya saudara, mungkin, nah kita harus komunikasikan dulu, gitu, ya. Nah, tentunya mengkomunikasikan apa nih goals-nya,
habitnya gitu ya. Jadi keluarga itu sebaiknya mendukung ya, bisa mendukung. Kalau nggak mendukung gimana? Nah, kalau nggak mendukung, tanya goalsnya keluarga kita apa, targetnya mereka gitu. Samain, selarasin, nggak harus sama tapi selarasin. Sudah? Kalau misalnya ada case nggak bisa selaras gimana coach? Oke, kalau nggak bisa selaras, sebenarnya gini, ini case-nya harus dicontohin nih. Nah, ini contohnya gimana? Yuk, coba dijelasin lagi. Nggak bisa selaras, contohnya apa nih? Apa? Kita maunya terus bisnis, terus jualan, tapi di keluarga pengennya nggak kayak gitu. Iya, pengennya apa keluarganya? Ya pengennya kerja terus atau mungkin kuliah lagi. Nah itu kalau kayak gitu gimana coach? Oke. Cari titik tengahnya. Ini menarik. Makanya perlulah ini metodologi life balance. Ya. Sebagai keluarga kita atau yang lebih tua dari kita gitu ya, sebaiknya mereka juga paham ya tentang balancing life gitu. Balancing life ini adalah bagaimana kita ya menjalani atau seni menjalani aspek-aspek kehidupan ya. Jadi ada aspek-aspek kehidupan yang penting ya bagi seseorang kan gitu ya. Nah, ini harus dipahami gitu ya, gitu ya. Kemudian disampaikan ya, ada aspek spiritual, ada aspek wealth atau kemakmuran, kesehatan, ada aspek family. Jadi ada beberapa aspek. Contohnya tadi spiritual, wealthy, healthy, family, sosial, ya kan? Karir gitu. Nah, jadi teman-teman yang mau jadi pemenang, yang mau jadi berhasil dengan metodologi coaching harus punya clear sama goals-nya, ya. Aspek-aspek itu harus ada, ya. Tujuannya apa nih? Di spiritual ingin meningkatkan apa? Di wealth atau kemakmuran ingin meningkatkan apa? Di intelektual ingin meningkatkan apa? Ya. Di family ingin meningkatkan apa? Di health-nya ingin meningkatkan apa? Ya. Kalau kita sudah clear dengan life balance yang kita inginkan, nah ini disampaikan ya di aspek ini. Oke. Kemudian tanya sama yang nyampe, misalnya keluarga. Ya, pengennya jadi PNS kan gitu ya. Nah, ini aspek mana nih yang bisa terpenuhi kan gitu? Apakah bisa mencakup semua aspek? Ya, kalau bisa, katanya bisa. Kamu mau bisnis ya dengan jadi PNS bisa, karena waktunya lebih bisa waktunya tuh kan nggak sepanjang orang bisnis ya. Kalau bisnis kan bisa 24 jam pikirnya ya. Kalau PNS kan mungkin pikirnya ada jamnya gitu ya, kerjanya ada batasan waktu ya. Nah, kalau memang bisa, terus lihat lagi goalsnya, visinya mau jadi apa gitu. Kalau visinya cuma mau cari aman ya, mau cari ketenangan ya, ternyata ketenangan tuh di hati gitu ya, ketenangan di hati. Jadi dengan apa? Dengan kita being itu apa? Being itu mengkondisikan antara keinginan dengan apa yang kita dapatkan gitu ya, kita lakukan gitu. Nah,
sampai sini sudah paham bahwa kita harus komunikasikan, teman-teman harus komunikasikan life balance ini dengan pihak keluarga atau orang-orang yang kita cintai, gitu ya, sehingga mereka bisa mendukung, gitu. Nah, so contoh tadi apa yang belum terjawab, Ca? Ica berani nggak menyampaikan hal-hal yang mungkin belum terungkap atau hal-hal yang mungkin belum terjawab? Gimana Coach? Terkait contoh tadi, contoh kasus tadi, kan udah Coach tanggapin. Iya. Nah, apa yang belum terungkap atau apa yang belum didapatkan dari situ? Ica berani nggak menyampaikannya? Tadi kan caranya kita komunikasikan life balance, aspek-aspek di dalam life balance itu dengan keluarga supaya bisa selaras gitu kan. Tapi kalau misalnya udah disampaikan terus nggak bisa dapat win-win solutionnya, ini kan bakal buat kita jadinya harus tinggalkan salah satu kan Coach, harus pilih. Ya, pertanyaan Coach tadi, apa yang belum didapatkan? Nah, silakan, apa yang belum didapatkan dari pernyataan tadi? Apa yang belum didapatkan? Iya, dari sederet yang Coach jelasin tadi, apa yang belum didapatkan, yang belum terpuaskan? Udah sih Coach. Oh, udah dapat. Udah Coach, udah. Nah, tapi tadi ada ditanyakan ke Coach, bagaimana kalau nggak selaras juga, kan gitu. Apakah harus meninggalkan salah satu? Ya kan? Nah, bener kan? Gitu ya? Caranya, ini mau tahu caranya? Ya Coach. Ya, oke. Ketika ditanya mau tahu caranya dan kita bilang iya, maka kita akan membuka pemikiran kita. Ya. Tanya apa yang menjadi visi mereka. Teman-teman yang lain juga boleh tanya ya. Sorry Coach. Teman-teman yang lain juga boleh tanya, kalau mau nanya silakan di kolom komentar. Oke Coach. Oke, good. Ya. Setelah kita sampaikan apa yang menjadi visi kita, kemudian tanya apa yang menjadi visi mereka. Gitu. Apa yang menjadi goals mereka? Ya. Kemudian apa yang menjadi plan mereka? Oke Coach. Nah, kalau visi, goals, plan-nya itu oke dengan teman-teman, ya silakan ikut aja gitu. Ikut plan-nya orang tua, ikut plan-nya keluarga. Tapi problemnya, kalau misalnya plan-nya nggak sesuai gimana? Ya kan? Konflik. Ya kan? Nah, konflik di sini, ya kan, tentu harus dicari solusinya, kan gitu. Jadi ada orang tua, ya mungkin ya, yang bisa jadi karena ini adalah kenyataan ya. Terus nggak bisa bilang berapa orangnya ya, siapa gitu. Tapi poinnya gini, ada orang tua yang tanpa sadar ya untuk memastikan bahwa impiannya dia, goalsnya dia itu harus dicapai dengan melalui anaknya gitu. Ya. Nah, tanpa harus bertanya anaknya impiannya apa.
kita kecil, ya pasti punya impian dan tujuan yang baik, ya pasti, ya kan? Kenapa? Karena masih berpikirnya itu ya tentang bermain gitu kan. Siapa sih yang punya tujuannya macam-macam? Nah, tapi poinnya adalah keluarga, dari pihak keluarga, kalau dia punya tujuan yang jelas, dia harus bisa komunikasikan, ya dia sampaikan dengan oke, ya sehingga anak bisa oke, kan gitu ya, sehingga anak bisa trust dan oke. Nah, problemnya adalah ketika sudah dewasa baru disampaikan, sebenarnya papa tuh kamu ingin seperti ini, ya papa inginnya kamu seperti itu, ya ini kan komunikasi yang gagal, ya artinya apa? Sudah terlalu lama, sudah berjalan berapa tahun, ya baru disampaikan. Nah itu telat, ya gitu. Ya, sehingga komunikasi, ya penyesuaian itu harus dilakukan. Ya kalau misalnya kita nggak bisa sendiri, itu panggil expertnya, panggil orang lain gitu, ya yang bisa berdiskusi gitu, ya. Nah jadi sebagai anak misalnya ya kita harus takut juga, ya harus jaga juga komunikasinya gitu kan, jangan bawa perasaannya kemana-mana, ya kita ngasih pemikiran kita bukan perasaan kita gitu ya. Tapi kalau perasaan jadi baper kan gitu ya. Nah tapi pemikiran ini pun harus dilengkapi dengan akhlak gitu ya, harus santun. Nah makanya kalau diperlukan ya bisa diedukasi dengan media atau orang lain gitu. Gue mau share teman-teman klien atau pengusaha yang berhasil merasakan transformasi di program coaching bersama Coach Ihsan. Mereka sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan tahapan tadi tuh. Mereka trust dengan metodologi coaching. Mereka juga sampaikan hal-hal yang menurut mereka masih bertentangan ya dengan belief sistemnya, tapi disampaikan gitu ya, sehingga dapat hal baru, ya bukan diem, ya mereka malah bertanya, ya tanya lagi, coach kapan nih kita coaching, kenapa ada yang mau ditanya. Oke. Nah itu berarti kita lihat bahwa ini coachable gitu ya. Kemudian mereka menjaga accountability, ya bertanggung jawab gitu, ya mereka komitmen bertanggung jawab. Ya untuk apa bertanggung jawab apa? Kepada hasil gitu. Jadi mereka akan terus report, ya lapor progres mereka, ya. Wah senang banget mereka. Waduh coach thank you so much ya. Ini tim saya udah oke gitu ya. Cara mereka meeting, kemudian cara mereka bisa growing, waduh keren banget gitu. Itu bagian dari keberhasilan dalam progres coaching. Ya. Jadi ini yang stay kok berkurang ya. Jaringan mungkin coach. Karena yang kita anggap pelosok. Yang kita anggap hadir adalah yang ikut sampai akhir, gitu ya. Oke, berarti tadi udah 3 poin ya coach. Yang pertama trust, yang kedua berani konflik, yang ketiga accountability. Ya. Ini tiga aja atau ada lagi coach? Ya cukup tiga untuk coaching. Ya. Kalau dalam kepemimpinan ada 5. Nah mirip tuh, yang pertama trust sama pimpinannya, sama organisasi. Yang kedua berani konflik. Kalau misalnya menurutnya ada yang nggak benar, nggak beres, berani mengungkapkan gagasan, pendapat.
dengan cara yang oke, kemudian mereka komitmen, mereka akuntabel, dan mereka perhatian ke hasil target ya, goals yang mau dicapai perusahaan atau organisasi. Oke. Kalau teman-teman yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jadi tadi kita membahas temanya bisa dilihat bagaimana mencapai keberhasilan melalui metodologi coaching. Jadi ada 3 poin yang harus kita punya kalau kita mau berhasil melalui metodologi coaching. Yang pertama itu tadi trust, yang kedua ada berani konflik, baru yang ketiga ada akuntabilitas. Ya, jadi kan, kenapa sih client coaching itu bisa lebih berhasil ya, terutama yang memang tangani saat ini ya. Memang ada yang nggak berhasil, ada nggak yang nggak berhasil, ada ya, yang tidak lakukan 3 hal tadi ya, sehingga mereka tidak bisa kita lihat progresnya ya. Kalau di mau bisnis itu punya value namanya hebat ya, B-nya 3 ya, harmoni, energi, Triple B. Triple B-nya belajar, bertumbuh, berani, belajar bertumbuh. Iya, berani belajar bertumbuh dan action oriented ya, dan tangguh dan terpercaya. Nah, itu value di mau bisnis. Nah, jadi kalau Coach, ini ada pertanyaan nih Coach. Ya. Dari Ulfa Mauliza, bagaimana cara menumbuhkan trust-nya ya Coach kira-kira? Cara menumbuh trust-nya kita kepada siapa nih? Kepada apa nih? Ayo, tanya. Menumbuhkan trust kepada apa dan siapa? Ulfa, boleh dilengkapi pertanyaannya? Ada yang baru bergabung nih Coach, Lia Zen Kitchen. Oh, ini Mbak Lia. Wah, apa kabar? Dari Sidoarjo ya. Beliau ini ownernya kopi terbalik kalau nggak salah. Mbak Lia, silakan share dong. Ini akun kopinya, coffee shopnya. Nah, dari Jawa Timur. Ini pertanyaannya dari Coach, ini lanjut ya pertanyaannya tadi. Bagaimana cara menumbuhkan trust kepada Coach? Oke, trust kepada Coach. Oke, Mbak Lia nih, Mbak Lia punya coffee shop namanya Jungkir Balik Coffee. Beliau ini senang banget untuk sharing tentang coffee literasi, bagaimana coffee culture juga ya di Indonesia. Waduh, luar biasa beliau. Dan banyak para mahasiswa yang dibantu ya, atau teman-teman yang mungkin tidak dapat kesempatan belajar untuk belajar di coffee shopnya Mbak Lia nih di Jungkir Balik Coffee. Keren banget kan? Nah, halo Mbak Lia. Ya, kita akan jawab nih ya, gimana cara numbuhkan trust ke coach gitu ya. Gini, teman-teman itu harus jadi introvert, kalau extrovert ya itu bisa cepat percaya, tapi bisa juga terpengaruh yang lain ya gitu ya. Nah, tapi kalau introvert ini kan dia punya teguh pendirian gitu ya, atas apa? Atas pencapaian goals gitu. Jadi kalau teman-teman makin penasaran dengan goals teman-teman ya, teman-teman sebenarnya tumbuhkan rasa penasarannya itu ya. Apakah cara teman-teman itu polanya udah oke ya? Nah, ya gini loh, cara kita misalnya seorang ibu yang mau melahirkan, kebayangkan kalau tujuannya adalah anak itu lahir misalnya normal gitu ya, bayinya lahir normal, terus nggak percaya sama dokternya, itu gimana ceritanya? Ya lahir Coach. Bisa kelamaan di dalam gitu ya? Di dalam terus dia Coach. Iya. Nah, atau
apa harus melahirkan dulu baru percaya dengan orang lain gitu ya. Nah, contoh gini, kita mau mencapai satu tujuan, teman-teman buka aplikasi ojol ya, dan datanglah ojolnya ya, drivernya, terus nggak percaya gitu ya. Nah, jadi dari sini kita pelajari adalah kita nggak percaya sama seseorang atau metodologi coaching itu karena tidak percaya sama goals kita, nggak percaya sama tujuannya kita. Udah Cak, kok diam terus? Oh, kirain masih mau lanjut. Ya salah ya. Berarti Ya kuat gitu. iya coach. Berarti harus percaya ke tujuannya kita. Iya, teman-teman tuh nggak percaya sih karena Lah gimana kalau tujuannya belum jelas ya coach? iya gitu. Kalau udah dibantu jelasin juga, teman-teman sendiri punya belief system yang salah terhadap itu. Gitu. Oke coach. Ulfa, apakah sudah terjawab atau belum? Ada yang masih belum terjawab, boleh ditanya lagi. Ya. Teman-teman yang lain juga boleh bertanya ya. Ada satu lagi setelah yang tadi gitu loh, coach, terus apa lagi gitu dong, ya kan? Itu berani konflik gitu kan, apalagi selain mereka tidak percaya kepada tujuan mereka, apalagi gitu. Ya, Ada lagi coach. ada. Nah, mereka nggak bayar harganya, mereka nggak membayar harganya, ya. Jadi Ya, ada yang mereka korbanin gitu ya coach. iya, mereka nggak ada pengorbanan apapun gitu. Makanya coach itu yang relatif bisa on progress ya, bagus, on the track. Mereka yang udah gagal parah sebelumnya, ya mereka juga udah pernah merasa ya no way out gitu. Nggak ada jalan lain selain sukses gitu. Mereka udah nggak bisa balik ke belakang. Jadi kalau orang-orang yang tadi udahlah ya, dia percaya sama goals-nya, mereka belum mencoba sesuatu, belum pernah gagal juga gitu ya. Ya terus nggak mau bayar harganya, itu sulit ya percaya sama orang lain yang expert di bidangnya padahal. Terus kan jadinya sayang ya coach, udah kalau misalnya udah coaching atau udah serius di satu, udah fokus di satu hal gitu, terus karena ada beberapa kegagalan sedikit aja, atau misalnya udah coaching tapi belum bisa mencapai hasil, terus malah pindah ke track lain gitu, jadi harus mulai dari nol lagi. Iya, itu perbuatan yang mengulang kembali gitu. Kita nggak bilang itu connecting the dots ya. Jadi gini kan, bisa aja. Oh, saya bisa aja nanti dari pengalaman yang baru nanti akan terhubung dengan apa yang menjadi goal saya gitu. Nah, kalau sudah di coach itu teman-teman sudah punya pengalaman yang dituangkan ya, apa aja ya yang menjadi result teman-teman mencapai tujuan gitu. Sehingga punya track yang benar-benar itu udah jelas ke depan gitu. Kalau berhenti ya itu ngulang track baru yang ya akan cuma menghambat tujuan gitu. Oke coach. Jadi Bapak, tadi udah terjawab belum pertanyaannya atau mau nanya lagi? silakan. Ini ada yang baru bergabung lagi coach, Mbak Widya Andriani. Ya. Halo Mbak Widya. Oke, saling membantu dan terbantu kata Mbak Lia. Iya, benar.
Jadi memang dalam kita mencapai keberhasilan atau kita sebutnya mencapai goals ya, perlu namanya bantuan ya, bantuan orang lain ya. Dari kecil ya, dari lahir di muka bumi ini kita sudah mendapatkan bantuan ya. Kita nggak bisa hidup sendiri, namanya manusia kan gitu ya. Nah, dari rahim ibu sudah dapat bantuan ya, keluar jebret ya, dapat bantuan, dikasih makan ya, dikasih minum ya. Jadi berpartner itu penting banget ya. Nah, tinggal teman-teman harus clear juga nih dengan tujuannya. Oke, Mbak Ulfa udah jawab ya pertanyaannya. Nah, sekarang ini zamannya kolaborasi. Ya. Jadi bagaimana kita mencapai goals bareng-bareng sama teman-teman yang punya goals sama gitu. Ya, itu kita sebutnya concern dengan goals yang sama. Ya. Kedua adalah kita terkoneksi. Koneksi itu kita punya apa yang disebut dengan suatu ikatan gitu ya. Nah, ada suatu hubungan yang memang kita itu bareng gitu ya. Nah, apakah satu komunitas, apakah mungkin satu, kalau yang masih kuliah di satu kampus gitu ya, atau di satu organisasi. Nah, atau mungkin teman kita dulu gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa kolaborasi, apa aturan mainnya ya, apa-apa pembagian tugasnya, sehingga bisa tercapai kolaborasi yang baik gitu. Nah, seorang coach profesional ya, ini juga gitu ya, punya ya, seorang coach profesional psikologi ya, dan hubungan ini coaching bantu bagaimana bisa kasihkan ya eksekutif yang sudah diangkat implementasikan. Coach, putus-putus ya coach. Ya nih, ini udah jam. Oh ini udah. Udah ya. Tadi kita mulai jam berapa ya? 11 lewat sih coach. Ya. Next bisa ditampilin juga tuh, ada jam yang bisa dimonitor gitu ya, karena nggak ada muncul waktunya. Oke, kesimpulannya bisa disampaikan Ica. Apa nih pelajaran yang didapatkan? Tadi kita bicara tentang bagaimana kita bisa berhasil melalui metodologi coaching. Jadi syarat utamanya itu ada 3 hal ya coach. Yang pertama kita harus trust sama mentor atau coach kita, sama metodologi yang diberikan. Terus yang kedua kita harus berani konflik. Jadi kalau misalnya ada pemahaman lama kita atau ada konsep berpikir kita yang lama, kita komunikasikan dengan mentor atau coach kita. Jadi biar ada keselarasan. Kita bisa menerima hal-hal baru yang diberikan oleh mentor atau coach kita. Terus yang ketiga tadi akuntabilitas. Jadi kita harus komitmen, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang mau kita capai, rencana yang sudah kita buat. Ada lagi coach? Nah, Ada yang kurang coach? ya, tambahan ya, ingat teman-teman bisa punya sukses map. Sukses map ini kita bisa share gratis ya. Jadi sukses map adalah tools untuk bisa membangun pola pikir, pola diri, dan pola tindakan yang efektif mencapai goals ya. Dengan teman-teman bisa atau bisa ditakut sukses mapnya. Sukses map ini suka proses
tes, kita jadi suka proses. Jadi ini adalah suatu proses yang holistik, dari mana teman-teman itu bisa thinking, action, dan habit yang efektif sampai kemudian peta. Jadi guideline teman ya, dalam mencapai keberhasilan. Ya, coach hanya membantu teman-teman yang untuk sadar dengan teman-teman untuk akuntabilitas ya, mencapai akhir kebiasaan dan habit baru yang ada. Oke, Coach. Ya. Ica habit ibunya minta sama Miss Ica kita ke coach ibu bagaimana atau leader akhirnya di tengah kritis itu ada ya kerja seperti yang baik Yang punya yang tadi dapat ebook silahkan nanti bisa di DM ke @mobisnis. ya. Oke. Mungkin itu aja live IG kita hari ini ya, Coach. Yes. Apa? Terima kasih buat Stay foolish, stay hungry. Stay hungry, stay foolish. Thank you buat teman-teman yang udah join. Thank you buat Coach Ihsan atas insight-insight barunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang udah join di sini. Dan sampai jumpa di IG Live kita minggu depan, Sabtu depan, di jam yang sama. Oke. Semangat pagi. Pagi. Thank you, Coach. Thank you.